Kali ini sudah ada Ibu AKBP Ganis Setianingrum SSI MH, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Langsung saja saya coba untuk menyapa beliaunya. Sebentar. Assalamualaikum Ibu Ganis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa Salam kabar? sehat. Alhamdulillah, ini Ibu Ganis juga sehat ini. Alhamdulillah sehat Mas. Ya, senang lihat kayak gini. Ah, Semuanya pada sehat eh, semuanya. bener. Karena memang kesehatan itu sekarang itu mahal sekali, Bu Ganis, harganya. Wah, luar biasa benar. Iya. Iya, Bu Selamat Ganis. Hari Kartini. Oh iya, saya Ya, juga ingin sekali menyampaikan selamat Hari Kartini, Ibu. Saya yang harus dulu, Bu, iya, menyampaikannya ini. Selamat ya, Bu, ya, Hari Kartini. Semoga sama-sama. Kartini milenial, ya, saya kalau bilangnya Kartini milenial ini Milenial ya. benar menjadi Kartini yang penuh semangat dan penuh tantangan Nah, dan harus tangguh menghadapi segala nah, sesuatunya. betul, Betul ya, Bu, setuju, ya. setuju. Iya. Seperti Ibu Ganis ini. Heeh. Nah, Bu Ganis, ini saya kan hari ini ingin merefleksikan Hari Kartini, ya, Bu, ya. Dimana Iya. kalau tadi saya juga sudah memberikan opening bahwa perayaan Hari Kartini ini selalu diperingati di setiap tanggal 21, ya, April, dan Hari Nasional itu didedikasikan sebagai hari peringatan Tokoh Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat, ya, atau Kartini. Nah, ini Kartini tumbuh dan menjalani pendidikan modern. Dari sanalah Kartini memiliki pandangan bahwa pendidikan bagi perempuan ini adalah kunci penting bagi Oke. emansipasi manusia. Nah, kalau Bu Ganis sendiri melihat dari peringatan Kartini, pandangan Ibu soal peringatan Hari Kartini itu seperti apa, Bu Ganis? Silakan, Ibu. Ya tentunya pertama saya ucapkan selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, perempuan-perempuan Indonesia ini masih tetap luar biasa ya, masih tangguh dan selalu menjadi pelopor penggerak juga ya, dan Hmm. bisa juga membantu dalam penanganan COVID-19 ini. Dan kalau menurut kami terkait dengan masalah terkait dengan peringatan Hari Kartini ini ya, bahwa memang bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa uh, menghormati para jasa-jasa para pahlawannya. Dan Ibu Raden Ajeng Kartini adalah merupakan sosok wanita Indonesia yang sangat luar biasa ya, yang bisa menginspirasi bagi kaum wanita sehingga kaum wanita uh, berani untuk mengambil bagian ya dalam setiap peran dalam proses pembangunan di bangsa Indonesia ini. Dalam setiap peran apa saja ya, mulai ada guru, dokter, kemudian ya seperti saya polisi, dan setiap peran apapun itu sangat mulia dan tentunya mari kita dilaksanakan dengan baik ya. Semuanya adalah untuk masyarakat dan bangsa kita. Mhm. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Gani, sebenarnya yang harus dilakukan oleh Kartini-Kartini sekarang itu untuk bisa mengisi perjuangan-perjuangan atau mengisi program-program pemerintah, ini apa sih, Bu, yang harus dipersiapkan, Bu, para perempuan ini, Bu? Ya, tentunya yang pertama dipersiapkan bahwa wanita-wanita ini ya, di samping masalah uh, ilmu ya, memang harus pintar ya, wanita Indonesia harus pintar. Jadi harus mau belajar, belajar tidak harus melalui pendidikan uh, formal ya, tetapi juga informal dari berbagai pengalaman dari orang ya, harus pintar. Semua kita harus bisa mempelajari semua itu karena itu adalah untuk bisa menambah wawasan dari setiap wanita-wanita Indonesia untuk bisa pada saat mengambil peran. Kemudian juga samping itu tidak lupa juga bahwa wanita-wanita Indonesia harus sehat gitu. Karena untuk melakukan itu semuanya butuh kesehatan yang kuat. Jadi kita harus bisa memanage kesehatan diri sendiri setidaknya pada saat masa pandemi COVID-19 ini
ya kita harus bisa bagaimana kita menjaga diri sendiri ya, disiplin protokol kesehatan, menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita. Nah, itu penting ya, sehat, pintar. Kemudian juga kita juga harus karena wanita ini memiliki suatu anugerah tersendiri ya dibandingkan, mohon maaf, dengan laki-laki ya, dari sifat keibuannya, sifat asa asi asuh itu juga itu harus selalu di ini juga apa namanya, harus terus dipupuk terus ya, dipupuk terus. Kemudian juga wanita juga harus memiliki prinsip yang kuat. Karena kalau wanita ini sudah apa istilahnya ya, Goyang gitu ya, Bu, ya? pendiriannya tidak tangguh gitu ya, pendiriannya tidak kuat, ya otomatis akan ini Mas ya, Jatuh melakukan ya? hal-hal yang tidak baik ya. Gitu ya. Harus memiliki komitmen yang kuat, prinsip yang kuat, sehat, harus berwawasan yang tinggi, yaitu wawasan tinggi harus banyak belajar, cerdas itu tadi ya. Karena saya yakin setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu memiliki suatu kelebihan. Makanya kita harus bisa mengerti apa sih yang diberikan oleh Allah pada diri kita ini, kelebihan kita, itu kita pupuk terus. Nah, kemudian misalnya ada yang orangnya pandai di bidang musik, ya silakan untuk dipupuk terus menjadi seni ya, misalnya penyanyi atau mungkin yang lainnya. Kemudian seperti Mas gitu ya, memiliki apa namanya, pintar komunikasi ya gitu kan. Sekarang jadi penyiar, ini luar biasa, itu karena selalu dipupuk dan digali dan ini terus. Begitu juga kepingin menjadi polisi perempuan juga harus dipupuk badan yang sehat, mental yang kuat, dan fisik yang luar biasa seperti Bu Ganis begitu. Betul. Ya Bu ya? Iya, ya tentunya semuanya lah ya, wanita-wanita Indonesia semua hebat-hebat gitu. Luar biasa sekali. Nah, Bu Ganis, Ibu kan ini seorang Polri yang tentu perempuan itu biasanya agak sedikit, kalau sudah masuk di militer atau Polri itu agak sedikit tomboy gitu ya Bu ya. Nah, ini Ibu yang awalnya Ibu ini merasakan ada rasa canggung nggak sih Bu? Ibu dalam menentukan sebuah cita-cita Ibu yang sekarang ini menjadi seorang Polri dan kali ini menjabat menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Ini ada kecanggungan enggak Bu saat awal-awalnya? Ya tentunya berawal pada saat dulu polisi ya, karena memang cita-cita awal dulu karena basic saya sebenarnya dulu dari seorang sarjana saya kimia. Saya senang dengan bahan-bahan, ya itulah otak-atik pikiran saya adalah di pabrik, bekerjanya gitu. Kemudian akhirnya terjunlah ke dunia militer ya, polisi ini. Tentunya awal-awal memang canggung, tetapi itu tadi apa yang sudah ada di depan mata harus saya tekuni, seperti saya tadi itu sampaikan bahwa kita harus memiliki prinsip, ya sudah apa yang di depan saya harus saya tekuni, saya jalani dengan apa ya istilahnya, dengan baik lah istilahnya, dijalani dengan baik. Ya apa yang sudah menjadi role-nya juga kita ikutin saja aturan-aturan mainnya. Oh bagaimana ya, kecanggungan itu pasti ada ya awal. Namun demikian kami coba langsung untuk bisa menyesuaikan diri secepat mungkin. Jadi biar kita kalau canggung terus nanti nggak bisa maju-maju terus Mas. Jadi harus bisa cepat adaptasi ya, gitu dengan situasi yang ada. Ya, oke Bu. Ini kan Ibu semakin lama semakin meningkat ini ya karir dari Bu Ganis sendiri. Saya doain aja Bu karirnya lebih meningkat, lebih tinggi. Amin. Dan ini pasti pengaturan waktu. Ini bersama dengan keluarga atau bersama dengan teman-teman yang lain. Ini cara Ibu mengelola waktunya sendiri seperti apa sih Bu? Mungkin kita pengen tahu bocorannya sehingga ini bisa menjadikan inspirasi buat perempuan-perempuan sekarang ini Bu. Iya, tentunya ya saya menyadari juga bahwa seperti saya wanita yang juga memilih karir ya, bekerja, mungkin juga dari beberapa teman-teman yang lainnya juga wanita-wanita Indonesia bekerja, di samping itu juga kita keluarga.
meskipun kita memiliki karir seperti ini, jangan pernah dilupakan masalah keluarga. Jadi keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga itu adalah utama. Karena bagi saya juga harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Di mana saya juga harus memiliki tanggung jawab untuk bagaimana mendidik putra-putri kami agar dia bisa mencapai pada cita-citanya. Kemudian dia menjadi anak yang soleh, dan itu juga tanggung jawab kami juga. Jadi untuk bagi waktunya tentunya ya dibandingkan dengan mungkin yang lain ya. Jadi artinya saya harus bisa banyak waktu, apa istilahnya? Ya bukan mengorbankan ya, salah kalau mengorbankan waktu. Jadi banyak waktu Banyak yang waktu. saya harus bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan saya juga harus bisa memanage waktu itu dengan baik. Pada saat bekerja, saya berusaha untuk konsentrasi bekerja. Pada saat nanti di rumah, saya sudah harus juga konsentrasi untuk bagaimana terkait dengan masalah pendidikan anak saya, ya, untuk menemani belajar, bagaimana perkembangan psikologi dia, perkembangan pergaulan dia, dan mungkin ada hal-hal apa ya istilahnya yang mungkin perlu disampaikan. Jadi saya berusaha untuk semua itu bisa dijalani dengan baik. Begitu juga tanggung jawab saya sebagai seorang istri, ya saya juga tetap meskipun jabatan saya seperti ini bukan berarti saya kemudian kepada suami saya merasa bagaimana, enggak, tapi saya tetap bahwa saya adalah jabatan saya sebagai seorang istri pada saat di rumah, saya juga harus bisa istilahnya selalu minta ridho atas suami. Dan seperti ini pun saya juga izin pada suami dulu, Mas. Ya, Apakah gitu. boleh saya nanti seperti ini? Jika suami mengizinkan, ya saya ini. Tentunya support dari keluarga itu penting juga. Jadi support dari keluarga ini memberikan sebuah kontribusi buat karirnya Bu Ganis ya, agar berjalan dengan Iya, mulus gitu ya Bu ya. Dan saya kalau ya Allah, mengambil ya. dari catatannya Bu Ganis itu ya tadi ya, bahwa pendidikan, kalau Ibu Kartini tadi bahwa pendidikan untuk perempuan itu sangat penting ya, karena dengan pendidikan seperti Bu Ganis ini berpendidikan tinggi sehingga bisa mengatur ataupun juga emansipasi dengan yang lainnya. Dan ini sudah dibuktikan kepada sosok seorang Ibu Gani Setianingrum ya, seorang Kapolres Tanjung Perak Surabaya yang sudah bisa membagi waktunya dengan keluarga dan karirnya, begitu ya Bu ya. Harus ya Bu itu dilakukan ya Bu ya. Iya. Makanya seperti saya sampaikan tadi bahwa wanita-wanita Indonesia harus cerdas ya. Dan pendidikan itu tidak harus dari masalah pendidikan secara formal saja, bisa dilakukan dengan informal. Bukan berarti kalau orang itu harus titelnya, gelarnya banyak. Tidak, kita juga menyadari bahwa saudara-saudara kita juga ada yang mungkin atas kekurangan biaya dan sebagainya, tetapi dia bisa belajar dari suatu kehidupan. Dan saya yakin dimanapun kita berada itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah itu, dan kita tahu bahwa negara kita pernah dijajah ya, pernah dijajah, dan itu salah satu ini adalah dulu adalah masalah kebodohan kan gitu. Makanya Iya. kita harus memerangi kebodohan itu. Iya, makanya kita harus cerdas lah gitu ya, cerdas dalam segala hal. Saya ya Wanita seperti atau itu perempuan tadi. nggak boleh nggak pinter ya, harus pinter begitu ya Bu Ganis ya. Iya, harus pintar, dan itu dari belajar dari pengalaman, dari Iya. kehidupan, ya dari semuanya. Mungkin saya juga banyak belajar juga dari anggota saya, Iya. ya bisa jadi anggota itu punya kelebihan dalam bidang apa, saya banyak belajar. Jadi kita nggak usah malu untuk mau belajar, karena setiap orang tuh diberikan anugerah ilmu sendiri-sendiri. Kalau kita mau mengembangkan ya kita harus mau belajar sama siapa aja, nggak usah gengsi, nggak usah malu, nggak usah. Wah, luar biasa Bu Ganis. Ini pengalaman-pengalaman dari Bu Ganis. Enak itu kalau kita bisa jumpa ya Bu ya. Kita bisa duduk Iya, bareng mohon maaf, ngobrol-ngobrol. tadi habis Zoom, terus kita ada kegiatan, ya ini banyak, makanya aduh nggak, waktunya nggak keburu ini juga gitu. Tadi dari ada kegiatan tuh persiapan ini Mas, Iya. apa larangan mudik itu. Oh iya. Aduh, Iya, nggak apa-apa deh Bu. Yang penting kita bisa memperingati Hari Kartini ini melalui virtual, dan pengalaman-pengalaman dari Bu Gani sendiri memberikan motivasi kepada perempuan yang lain agar tentu sedikit banyak bisa mencontoh lah ya untuk pengalaman dari Bu Ganis tadi yang sudah disampaikan. Nah, Bu Ganis, saya ingin tahu sih Bu Ganis untuk agenda tugas sendiri, boleh ya Bu ya? Untuk boleh. agenda di Lebaran atau malah ini untuk Ramadan dan Lebaran ini seperti apa ini Bu? Via teman-teman dari Polri sendiri. Iya, tentunya pada saat
Ramadan ini dan juga Lebaran ini kita masih pada masa pandemi COVID-19, tentunya kegiatan-kegiatan kita Polri ini melakukan pemantauan di tempat-tempat ibadah yang sedang melaksanakan kegiatan tarawih ya, sholat tarawih. Kemudian juga biasanya kan banyak masyarakat melakukan kegiatan aktivitas ngabuburit ya, atau kalau di wilayah kami Surabaya Timur itu ini menjelang sholat maghrib itu senja itu ya, itu banyak lah. Ini kita harus bisa bagaimana juga tetap melakukan penegakan protokol kesehatan, kemudian juga kita tetap melakukan himbauan-himbauan. Nah, kemudian untuk menjelang Lebaran ini kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat untuk larangan mudik sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Semua ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi kita juga ada menempatkan nanti anggota-anggota kami di pos-pos, baik itu pos penyekatan, pos pengamanan, dan juga pos pantau. Kita kan ada perbatasan dengan Madura, kemudian kita keluar di Dupa itu di wilayah Asemrowo, di wilayah Perak. Ada yang berbatasan dengan Gresik, yang merupakan jalur langsung dari mungkin Jakarta, bisa langsung masuk tol, keluarnya langsung ke Perak ya, di M Nasir, juga di GSN di pelabuhan. Dan kita bersinergi dengan semua instansi terkait untuk bisa melakukan kegiatan pengamanan ini. Ya, semoga harapan kita ini semua bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 lah ya. Namun demikian, perayaan Lebaran juga tetap dilaksanakan dengan khidmat. Tidak harus bertemu ya, tetapi bisa secara online ya, jangan offline, katanya gitu. Seperti kita ini ya Bu ya. Iya, online. Ya, Bu Ganis, harapan yang ingin disampaikan teman-teman Polri terkait dengan keamanan lingkungan, dan sekaligus juga mungkin yang ingin Ibu sampaikan di Hari Kartini. Memang hari ini merupakan peringatan Hari Kartini di tahun 2021 yang berbeda sekali dengan peringatan-peringatan sebelumnya ya Bu ya, di luar pandemi. Nah, ini apa yang ingin disampaikan oleh Bu Ganis? Silakan Ibu Ganis. Baik, kami mengajak kepada Kartini-Kartini milenial, ya, ayo ambil peranmu, ya, tetap tangguh, dan jadilah Kartini yang hebat pada masa pandemi COVID-19. Ambil peranmu sekecil apapun untuk bangsa dan negara ini. Dan kami menghimbau juga pada kesempatan ini, ya, tetap protokol kesehatan, ya, disiplin protokol kesehatan, jangan lupa 5M, ya, mulai menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Di samping itu juga kami menghimbau juga jika sayangi diri kita, keluarga kita, ya, jangan mudik, ya, jangan mudik, cukup Lebaran dengan online saja, karena kita juga bagaimana menjaga keluarga kita. Insya Allah tahun depan, jika Allah ini semoga COVID-19 sudah berakhir, kita bisa melakukan Lebaran secara online. Kita doakan bersama, makanya sekarang online dulu. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu Ganis ya, yang sudah memberikan pengalaman-pengalamannya dan juga cerita-cerita yang sangat menarik. Semoga saja Bu Ninta kita nanti bisa ketemu ya Bu ya di e-station. Insya Allah. Kita di situ Ibu Ganis, lantai 3, area Kedai 27, e-station Surabaya. Kita siarannya. Oke, insya Allah. Bu Ganis, kita selalu, salam sehat selalu ya. Salam presisi. Terima kasih Bu Ganis sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Sampaikan salam saya bersama teman-teman Polri di Tanjung Perak, Surabaya. Selamat siang Bu. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilovers, itu tadi AKBP Ibu AKBP Ganis Setianingrum SSI MH, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang sudah bersama saya dalam peringatan Hari Kartini 2021 di kesempatan kali ini. Dan semoga saja apa yang menjadikan harapan ataupun juga apa yang disampaikan oleh Bu Ganis tadi bisa memberikan sebuah motivasi, sebuah semangat untuk para perempuan-perempuan milenial saat ini. Jangan kemana-mana, tetap saja di e-station Surabaya.